Oke, selamat datang kembali di video ini dan kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi rame kali ini, yaitu tentang ini. Well, ini gue lagi buka thread di Twitter tentang isinya macet kapal di terusan Suez nih. Yang ternyata perharinya itu bisa ditaksir sampai rugi 130 triliun cuy. Gila, gara-gara kapal melintang di terusan Suez ini aja bisa sampai ruginya segini. Loh, kok bisa? Ya iyalah cuy, di thread ini jelasin ternyata kalau misalkan pengiriman barang itu penting banget. Jadi ya kalau misalkan terganggu alurnya, ya supply and demandnya terganggu juga gitu. Jadi ya wajar aja orang-orang atau suatu perusahaan ataupun apapun itu gara-gara terlambat penyalurannya ya bisa rugi gitu. Nah ini kronologinya tuh gara-gara ada kapal nih Evergreen nih yang bawa 200.000 ton barang gitu, katanya stuck di terusan Suez gara-gara angin cuy. Tapi akhir-akhir ini juga ada orang diklarifikasi ternyata nggak cuma gara-gara angin. Jadi pas ada badai pasir kayak gitu, anginnya kenceng, si kok ada kapal gitu ya, kapten kapalnya itu nggak bisa ngelihat dengan jelas dan akhirnya ada human error sehingga si kapal itu nabrak daratan. Well, kalau misalnya kalian nggak tahu terusan Suez ini ya, ini tuh shortcutnya atau jalur cepatnya pengiriman barang antara Asia Eropa gitu cuy, nggak perlu muter-muter lagi. Kalau misalnya kalian tahu nih, ini terusan Suez di sini. Kalau misalnya kalian tahu ya, pengiriman barang antara Asia Eropa ini kalau misalkan lewat bawah bisa lewat Afrika kayak gini, cuma resikonya itu ada banyak cuy. Salah satunya itu di sini jelasin ya. Kalau misalnya kita bisa aja lewat ke bawah, nggak perlu tembus lewat terusan Suez. Cuma nih ya, nah ini cuy ada alurnya nih, bisa lewat sini, lewat bawah sini bisa. Cuma ya ada tapinya. Ini dia salah satunya nih, yaitu bajak laut Somalia cuy, yang sering muncul kalau misalkan kalian tahu, kalau misalkan sering dengar bajak laut di Somalia ya ini gitu loh. Well, dan ini kalian tahu kan, Evergreen Marine Corp nih emang yang sering lihat di kargo kayak gitu ya, entah itu di pesawat nggak ada ya, di kapal, terus kalau nggak di kereta, bahkan di kontainer kayak gitu. Misalkan ini nih ini aja ada kontainer Evergreen yang ternyata melintang juga di tengah jalan. Nggak tahu ini tahun kapan, 2000 berapa nih, 2021 ternyata tanggal 27 juga boy. Nah sampai sekarang nggak tahu nih kapal kontainer ini kapan dibenerinnya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata lagi diusahakan dengan cara menggali ataupun memanfaatkan pasang surut juga dari terusan Suez itu sendiri. Dan ya gimana ya, katanya Mesir juga sampai merugi banyak cuy gara-gara tersendatnya kapal ini. Gila aja, kapal sepanjang 400 meter melintang miring gitu nutupin kanalnya. Ya berarti kan nutup tuh emang nutup banget gitu. gila emang ya. Kalau misalkan ada barang-barang kalian yang tersendat, mungkin aja bisa gara-gara ini ya, pengiriman barang yang tersendat kayak gitu. Gila, lebar kapalnya 59 meter, panjangnya 400 meter, ngelintang di terusannya ini sendiri. Ya nggak bisa lewat ya kapal-kapal besar yang lewat sini, secara logika aja gitu loh. Dan ternyata udah ada 320 kapal cuy yang menumpuk di terusan Suez ini. Gila, emang terusan ini tuh emang dominan banget gitu dalam alur supply and demand di dunia ini ya. Sampai segitunya cuy, dari citra satelit aja gila kelihatan banget tuh. Iya nggak, melintangnya hampir nutupin terusannya itu sendiri. Ya kita doakan aja semoga cepat selesai tuh. Wah gila aja nih, terusan Suez macet, kerugian ditaksir 5,7 triliun tiap jamnya cuy. Gila, 5,7 triliun. Gila. Emang kalau misalkan sehari aja nih kita 5 menit per hari lintas arah timur, nah gila.
Ini gara-gara ketutup kayak gini aja berhari-hari, bisa seharinya ruginya 120 triliun, per jamnya 5 triliun cuy. Emang vital banget berarti lah ya. Tapi ya udahlah ya, kita doakan semoga cepat selesai aja dan jalur distribusi ini cepat balik lagi ke normal. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ada barang kalian yang tersendat gara-gara hal ini? Tapi yang nggak mungkin juga sih ya. Tapi ya udahlah ya, mungkin beritanya segitu aja. Itu juga berita yang menurut gue penting sih, soalnya lagi rame-rame juga. Jadi ya udahlah ya, segitu aja beritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.